Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan kepada kita semua sehingga di pagi ini alhamdulillah kita bisa masih melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang insya Allah pada kesempatan hari ini, pagi ini kita akan mencoba mempelajari salah satu ilmu yang mungkin asing didengar oleh kita semua, sebagian dari pan-pan ilmu. Oh, ternyata setelah kita mengikuti kajian ke sana ke sini, ke majelis ilmi, kemana-kemana, ternyata ada sebuah ilmu yang mungkin jarang disampaikan kepada kita semua, yaitu ilmu tata bahasa Arab atau disebut dengan ilmu nahwu dan sorof. Tidak ada kata terlambat untuk kita mempelajari semua ilmu-ilmu yang disyariatkan oleh agama Islam. Walaupun usia kita sudah tidak muda lagi, karena batasan menuntut ilmu tidak dibatasi dengan usia. Dan mari kita sebelum memulai mempelajari, membongkar sebuah ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu dan sorof, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena baginda Rasul sudah menjelaskan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Yang artinya segala sesuatu yang dianggap baik kalau tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka yang kita lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab ini bermula muncul di kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Jadi ada lebih. Kalau kita menyebut Ali, biasanya kalau kita menyebut sahabat-sahabat Rasul, yang lainnya cukup dengan radhiyallahu anhu. Tapi untuk Ali ada lebihnya, ada karramallahu wajhah. Untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk sahabat-sahabat yang lainnya cukup dengan radhiyallahu anhu. Tapi kenapa ke bagian Ali ada penambahan karramallahu wajhah? Kalau kita mendengar nanti ada ustadz yang ceramah membawakan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ternyata setelah diselidiki bahasa karramallahu wajhah yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya Ali. Ternyata dalam sejarah, menurut sejarah, Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Siapa sih bisa? Siapa yang mampu seumur hidup tidak pernah melihat kemaluannya sendiri?
Tetapi baginda Ali tidak pernah dalam sejarah melihat kemaluannya sendiri, apalagi auratnya orang lain. Auratnya sendiri tidak pernah melihat. Maka ada penambahan karramallahu wajhah. Itu sekedar pengertian saja supaya kita mengetahui, oh kok ada penambahan karramallahu wajhah. Baik, jadi ilmu nahwu itu di zaman Rasul tidak ada. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq pun tidak ada. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab pun tidak ada. Munculnya di Khalifahan Ali karramallahu wajhah. Kata nahwu itu diambil dari kata dasar naha. Naha ini kata dasarnya kalimat nahu, diambil dari kata dasar naha, asalnya nahawa. Setelah nahawa ini kulibatil wau alifan litaharukiha wan fitahi maqoblaha. Ditukarkan wawunya kepada alif karena wawunya berharokat sebelumnya diiringi oleh harokat fathah. Jadilah naha. Tasrifannya yanhu nahwan. Nahawa yanhu nahwan. Ini yang kita akan bahas kalimat ini. Nahwu. Habis. Nahwu terbagi dua bagian. Satu, ada nahwu menurut lugat atau bahasa. Nahwu menurut bahasa itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Satu, ada makna al-qasdu. Nomor satu, nahwu menurut lugat mempunyai makna al-qasdu. Artinya tujuan, maksud. Contoh, naha Zaidun nahwasu, bermaksud Pak Zaid ke pasar. Nahwa di sini mempunyai arti al-qasdu, tujuan. Bertujuan Pak Zaid pergi ke mana? Ke pasar. Naha Zaidun nahwasu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua mempunyai arti at-tariq. Artinya apa tariq? Tariq, jalan. Ada yang toknya panjang,
Torik. Jangan dulu ditulis yang ini ya. Antara torik yang atas sama torik yang bawah, segi pengucapan tidak beda, tidak berbeda. At-tariq, at-tariq. Tapi dari mana? Jauh. Berbeda jauh. Makanya salah dalam melafalkan kalimat Al-Quran dari segi ilmu tajwid bisa melencengkan makna. At-tariq sama at-tariq, apa bedanya? Yang pertama yang panjang apanya? Roknya, at-tariq. Yang kedua yang panjang apanya? Toknya, at-tariq. At-tariq yang pertama mempunyai arti jalan. Kalau at-tariq yang kedua mempunyai apa? Arti apa? Yang kemerlip di langit, bintang. Was-samaa'i wat-tariq. Kalau ini tariq. Yang kita akan bahas yang nomor ini. Makna lugat menurut bahasa adalah at-tariq, yaitu jalan. Ini buah. Contoh intasyarul islamu ala nahwi da'wati. Intasyarul islamu ala nahwil da'wati. Di sini ada kata nahwi. Ada kata nahwi. Nahwi di sini mempunyai arti at-tariq, artinya jalan. Kalau kita artikan intasyara, menyebar, al-islamu agama Islam, ala nahwi da'wati di atas jalan dakwah. Jadi menyebarnya agama Islam itu dengan cara salah satunya berdakwah, jalan dakwah. Makanya di dalam ilmu fikih tidak terpanggil, tidak wajib bagi orang melaksanakan ibadah kalau tidak sampai kepadanya dakwah. Seperti orang pesisir, orang pegunungan yang jauh dengan agama, tidak pernah mendengarkan dakwah, tidak wajib sholat, tidak wajib ibadah. Intasyarul islamu ala nahwi da'wati, menyebar agama Islam salah satunya dengan cara jalan dakwah. Yang ketiga ada maknanya. Nahwu menurut lughat adalah at-tamsil, perumpamaan. Contoh Zaidun nahwal asadi. Zaidun nahwal asadi. Zaidun Bapak Zaid nahwal asadi seperti singa. Seperti, misal, seumpama, bagaikan,
Pak Zaid itu seperti singa. Mungkin galaknya, kerengnya. Di sini ada kalimat nahwa. Nahu. Maka nahwa ini mempunyai arti seperti 4. Nahwu itu mempunyai makna al-jihad. Artinya sisi al-jihad. Contoh, adhabu nahwal yamin. Adhabu nahwal yamin. Ada nahwa di sini. Mempunyai arti tidak al-qasdu, tidak at-tariq, tidak at-tamsil, tapi mempunyai arti al-jihad. Artinya sisi. Adhabu saya pergi, saya berjalan, nahwal yamin dari sisi kanan. Ini makna-mana nahwu menurut lugat. Tapi bukan ini yang kita akan kerjakan. Yang kita akan kaji bukan nahwu menurut lugat. Nah, jadi untuk pemula semua mungkin asing, aneh. Kok apa sih nggak paham ini? Ilmu apa sih ini? Makanya mengkaji satu ilmu tidak bisa langsung diambil di tengah-tengah. Harus dari dasar dulu supaya tahu tujuan faidahnya ilmu yang kita pelajari. Ya mungkin sekarang asing lah, bingung sekarang. Bingung, yakin bingung. Apalagi dengan kita yang belum pernah berkenalan dengan namanya ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu sorof ini. Pasti bingung. Tapi insya Allah nanti pertemuan kedua, ketiga selanjutnya kita bisa memahami. Yang terakhir, yang kelima, nahwu menurut lugat mempunyai makna al-miqdar. Al-miqdar artinya kira-kira. Contoh, ja'al ustadzu nahwas sa'atis sabi'ah. Di sini ada kalimat nahwa, ada kata nahwa. Nahwa di sini mempunyai arti sekitar atau kira-kira. Kira-kira. Jadi kalau dikasih makna ja'a telah datang. Siapa al-ustadzu guru. Nahwa sa'ati sabi'ah kira-kira jam 7. Jadi Pak Ustadz datang kira-kira jam 7. Nah, ini maknanya nahwa al-miqdar. Maknanya al-miqdar. Sekitar jam 7. Ja'al Ustadz nahwa sa'ati sabi'ah. Datang Pak Guru sekitar jam 7. Nulis Ustadz, dalnya jangan tertukar dengan dal kecil. Jadi ada ustaz, ada ustaz. Al-ustadu sama-sama ustaz, tapi maknanya beda. Kalau kita bikin tulisan gini sama ini, mana kira-kira bahasa yang tepat? Ustaz atau ustad?
Kita bikin undangan kepada yang terhormat Bapak Ustadz, pakai ini kol-kolah Ustadz. Maka kalau penulisannya seperti ini kurang tepat. Kalau yang atas Ustadz, artinya apa Ustadz itu? Guru. Kita semua bisa disebut Ustadz. Siapa sih Ustadz? Definisi Ustadz itu seperti apa? Menurut bahasa Ustadz itu man kana lahu ilmun intafa'a bihin nas. Siapa saja yang mempunyai ilmu yang diambil manfaat oleh orang banyak, itulah guru. Ilmu apa saja, bahasanya ilmun nakiroh, siapa saja. Kita bisa mempunyai ilmu mengendarai mobil, terus diamalkan kepada orang lain, banyak yang belajar, bisa kita disebut ustaz, guru. Tetapi kalau menurut istilah ahli syariat, ahli fikih, ilmu itu adalah apa? Ustaz itu adalah man faqaha ulumas syariatid diniyati, seseorang yang memahami syariat-syariat ilmu agama, itulah ustaz. Yang atas ustaz itu artinya guru. Kalau yang bawah artinya ulat bulu. Jadi kepada yang terhormat Bapak ulat, itu sudah salah. Jadi kalau kita ngasih undangan, jangan ustaz, jangan ustad kol-kolah, tapi ustaz, Pak Guru. Ja'al ustadu nahwa sa'atis sabi'ah, datang Pak Ustaz sekitar jam 7. Nah, ini maknanya nahwa di sini al-miqdar. Dah, satu ini. Tapi yang kita akan pelajari bukan yang ini. Ya seperti gini aja. Salat terbagi dua, lugot dan istilah. Menurut lugot mutlaqud doa, sekedar berdoa. Yang dibahas bukan salat menurut lugot, tapi yang harus dikerjakan menurut istilah. Ini pun sama. Yang kita akan bahas bukan yang ini. Cuman karena ada bahasa nahwu terbagi dua, satu lugot, nanti kedua yang istilah. Kalau dipertanyakan mana menurut lugotnya, nah ini. Jadi kalau ada yang nanya kepada kita, apa artinya nahwu? Boleh dijawab dengan salah satu yang 5 ini. Apa maknanya nahwu? Bisa al-qasdu, bisa at-tariq, bisa at-tamsil, bisa al-jihad, bisa al-miqdar. Bisa dihapus? Jangan. Pakai lam. Nah. Oh, bismillahnya jangan. Bismillah dihapus. Oh, sangat. Enggak betul. Baik. Yang kedua tadi ada nahwu menurut istilah. Nahwu menurut istilah, yaitu
Nah, ini yang kita akan bongkar ini, yang kita akan pelajari insyaallah ini. Ilmun bi usulin tu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Satu ilmu dengan prinsip-prinsip yang menjelaskan tentang perubahan akhir suatu kata, suatu kalimat dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis atau dalam bahasa muhadasah, bahasa Arab. I'raban, baik kalimat tersebut itu mempunyai perubahan harokat dari domah ke fathah, dari fathah ke kasroh, dari kasroh ke sukun. Zaidun, Zaidan, Zaidin sampai ke lam yadrib, ujungnya sukun. Wa binaan, atau kalimat tersebut itu bina, mabni, artinya mabni tidak berubah ujungnya. Pancet wae. Menjadi fa'il yang harusnya ropa dibacanya tetap. Contoh, ja'al Mustafa, ujungnya fa. Ja'al Mustafa, telah datang siapa? Al Mustafa. Ini mabni, harusnya Al Mustafa yu, harusnya. Sekarang ketika nasab, ra'aitul Mustafa, pancet Mustafa. Kasroh, marortu bil Mustafa. Padahal ada ba, harusnya bil Mustafai, harusnya. Tetapi itu namanya bina, mabni. Nah, sekarang sebelum kita menginjak jauh ke sana, harus tahu dulu dari mana asal usul ilmu nahwu. Satu, maudu'uhu, diambilnya ilmu nahwu itu dari kalangan bahasa Arab. Ini maudu'uhu. Jadi pengambilan ilmu nahwu itu diambil dari kata bahasa Arab untuk membongkar kalimat-kalimat bahasa Arab. Dua, ghayatuhu, satu, maudu'uhu, pengambilannya, diambilnya yaitu dari kalimat bahasa Arab. Yang kedua, ghayatuhu wa faidatuhu, tujuannya dan faidahnya ilmu nahwu itu apa sih? Tujuan ilmu nahwu didatangkan, dipelajari adalah at-taharruz. At-taharruz, at-taharruju anil khata'i, wasti'anatu panjang ya. Satu, maudu'uhu, pengambilannya dari kalimat-kalimat Arab. Dua, ghayatuhu wa faidatuhu, tujuannya
dan faidahnya ilmu nahwu dipelajari. Satu, at-taharruz anil khoto'i, untuk menjaga dari kesalahan baca, baik kesalahan baca Al-Quran atau baca Al-Hadis. Jadi ini goyatnya itu, faidahnya itu, gunanya kita mempelajari ilmu nahwu untuk menjaga lidah kita dari kesalahan membaca Al-Quran dan membaca Al-Hadis. Yang kedua, wasti'anatu ala fahmi kalamillahi, dan bisa menolong untuk memahami kalamullah dan kalam Rasulullah. Kalamullah itu apa? Al-Quran, kalamur Rasul, Al-Hadis. Jadi faidah yang kedua itu, mempelajari ilmu nahwu itu untuk menolong supaya kita bisa memahami tujuan Al-Quran dan tujuan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka nanti ke bawahnya ada hukum, bagaimana hukum mempelajari ilmu nahwu. Jadi kalau kita sudah memahami ilmu ini, insya Allah lidah kita tidak akan kesalahan membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 ya? Oh, jam 5 lebih 10 sekarang juga ya? Masih 30 menit. Ya, monggo nanti kalau mau dirubah tentang waktu silahkan. 1 jam saja. Jadi bisa nanti dikondisikan masalah waktu, soalnya kan ada yang mau ke kantor, ada yang mau ke tempat kerjaan, mau dialih waktu menjadi ba'da maghrib atau ba'da isya, atau sebelum, ya monggo lah, nanti bisa dikondisikan masalah waktu. Tetap seperti ini. Nah, iya, masih fresh, walaupun ada ngantuk-ngantuk sedikit itu ya wis. Itulah apa bumbunya ilmu, bumbunya ngaji itu seperti itu. Ya, bumbunya menuntut ilmu ya itu, ada ngantuk. Nah, itu serunya ngaji. Bumbunya ngaji. Makanya kan kata Rasulullah, tidak ada lagi hal yang wajib setelah sholat kecuali menuntut ilmu. Andai kan sholat tidak wajib yang pertama, berarti menuntut ilmu itu yang pertama. Karena apa? Pahalanya sangat besar, kecapeannya pun sangat besar. Jenenge ngaji itu capek, duduk ya. Kalau di sini ngadeg di depan nggak kerasa. Makanya kalau saya lagi ngaji suka lupa waktu. Jadi tolong dilempar aja itu ya waktu, karena suka lupa waktu saking asiknya ngaji. Tapi kalau saya jadi mustami, setengah jam kaki wis gak iso meneng, wis gene mulut wis wah gitu. Nah, itulah bumbunya ngaji, bumbunya sudah wajar. Lanjut ya, ini faidahnya. Terus wadi'uhu, nah, jadi nanti tolong diberikan ini yang banyak pensilnya ya. Soalnya banyak coret-coret ya. Jenenge nahwu kan, artinya nahwu kan ada tamsil kan, contoh. Jadi banyak contoh, banyak nulis. Wadi'uhu, pengarang ilmu nahwu. Siapa sih pengarangnya? Yaitu Abul Aswan. Ad-Du'ali. Nah, ini pengarangnya ya.
Pengarangnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa sih pengarang ilmu nahwu itu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini atas perintah Ali karramallahu wajhah. Karena apa? Suatu malam, ceritanya itu, suatu malam Abul Aswad Ad-Du'ali duduk dengan anak perempuannya ala suthin, di atas loteng. Terus anaknya memandang ke langit, begitu indahnya langit dengan bintangnya yang berketip-ketip. Terus anaknya ngomong, ma ijmalus sama, dengan mengkasrohkan hamzah dan mendomahkan lam. Bahasanya gini, ma ijmalus sama. Kata putrinya itu, Abah, ma ijmalus sama, sungguh indah itu langit. Maka mendengar bahasa seperti itu, telinganya Abul Aswad Ad-Du'ali gatel, karena tidak tepat. Maka kata abahnya, kata Abul Aswad Ad-Du'ali, iftahi fa'aka, bukalah mulutmu. Artinya apa? Fathahkan kasroh ini. Jadi gimana? Ma'ij. Jadi asalnya ij. Jadi ini kan tadi kasroh. Nah, kata Abul Aswad Ad-Du'ali, iftahi fa'aka, bukalah, fathahkan. Ma ajmala. Ini kata bahasa yang tepat ini. Ma ijmalu sama ma ajmala sama. Sungguh indah langit dengan bintangnya, dengan kawakibnya. Terus besok paginya lapor ke Baginda Ali. Wahai Sayyidina Ali, anak saya itu tadi malam ngomong seperti ini, terus saya luruskan. Bagaimana menurut Anda? Kata Baginda Ali, inha. Fi'il apa inha? Fi'il amr. Inha nahwa hada. Wahai Abul Aswad Ad-Du'ali, inha, berilah contoh nahwa hada, seperti contoh yang barusan. Artinya Abul Aswad Ad-Du'ali disuruh oleh Sayyidina Ali untuk memberikan kalimat-kalimat dengan contoh-contoh yang seperti barusan dibaca ini. Maka disebutlah ilmu itu ilmu nahwu. Inha nahwa. Ada nahwa, nahwu. Inha nahwa hada. Tuh. Terus yang kedua, alasannya Abul Aswad menciptakan ilmu ini karena beliau sering jalan-jalan, seperti yang saya pernah sampaikan, sering jalan-jalan ke rumah-rumah penduduk. Ada yang membaca surat At-Taubah ya kalau tidak salah. Ayat berapa? Ayat 3. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Orang tersebut baca Al-Quran di dalam rumahnya, pas bertemu dengan kata wa rasuli, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Telinganya Abul Aswad itu gak enak. Waduh, ini berbahaya ini. Kalau dibiarkan ini bahaya nanti maknanya. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Jadi Allah tidak ngereken kepada orang musyrik dan kepada rasulnya. Kalau dibaca wa rasuli, maka Abul Aswad Ad-Du'ali menciptakanlah suatu bab di dalam ilmu nahwu, yaitu bab atof. Bab atof, waw ini ya. Maka yang tepat kan bukan wa rasuli, bukan mengkasrahkan lamnya. Maka
Dibikinlah sebuah ilmu yang bernama ilmu nahwu. Nah, sekarang hukum. Hukum mempelajari ilmu nahwu. Ini hukum ya. Hukum mempelajari ilmu tauhid apa? Wajib. Mempelajari ilmu fikih wajib. Mempelajari hukum mempelajari ilmu nahwu, nah ini terbagi dua. Satu ada fardul kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza ma fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqin. Artinya kalau dikerjakan oleh satu orang maka gugur dosa yang lain. Jadi mempelajari ilmu nahwu itu satu fardu kifayah. Ala kulli nahiyatin, bagi satu kampung. Bagi satu kampung itu cukup satu orang harus bisa menguasai ilmu nahwu. Andaikan satu kampung di sini tidak ada yang bisa memahami ilmu nahwu, maka berdosa semua. Tapi muncullah satu orang bisa memahami ilmu ini, maka yang lain dosanya terhapus. Itu ilmu apa? Fardu kifayah. Yang kedua hukumnya itu fardul ain. Fardul ain artinya ini wajib, betul-betul wajib. Betul-betul wajib. Kalau tidak bisa berdosa orang ini. Fardu ain itu seperti fikih kan fardu ain. Kalau kita tidak menguasai ilmu fikih, kita berdosa. Karena apa? Kita tiap hari sholat. Sholat itu tidak sah kalau tidak menggunakan ilmu fikih. Kalau sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Satu masjid, satu jamaah tidak ada yang menguasai bab jenazah, dosa semua. Tapi ada satu orang yang menguasai, maka terhapus dosa yang lain, tertanggung dosa yang lain. Kalau fardu ain, kalau tidak bisa, hukumnya berdosa. Bagi siapa ini? Bagi orang yang akan membongkar Al-Quran. Bagi yang mau menafsirkan Al-Quran, atau bagi orang yang mau menafsirkan kalamu Rasulillah, hadis, maka mempelajari ilmu nahwu hukumnya fardu ain, wajib. Nah, wajib ini, wajib hukumnya, apalagi Pak Tamir, wajib itu, harus. Kalau buat jamaah, itu fardu kifayah. Takmirnya sudah bisa ilmu nahwu, kita santai aja. Kita wis enak aja mas, ikut wae. Opo jarine Pak Tamir, maka Pak Tamir itu sembarang kudu menguasai ilmu nahwu, oke. Bab hadis, iya, fikihnya di luar kepala, di luar, wis di luarnya gitu, wis gak masuk gitu, luar gitu. Nah, teman-teman salam itu saya ini. Sudah terang gambar. Waduh. Ini bagi Pak Denny yang akan menafsirkan Al-Quran Al-Hadis, fardu ain, wajib ini. Ojo coba-coba kita menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis kalau kita belum menguasai ilmu nahwu. Bisa apa? Bisa salah. Yakin salah.
Contoh dalam Al-Quran ada kalimat ini, saya sering sampaikan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah yang baik dari perempuan-perempuan, kata Al-Quran masna berapa? 2. Datangin wau, wa sulasa dan 3. Datangin lagi wau, waruba dan 4. Jadi berapa? Jadi 9. Didakwahkan sama kita itu. Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan bahwa kita itu boleh menikah 9. Dalilnya fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna 2, wa sulasa tambah 3, wa ruba'a tambah 4. Jadi 9. Monggo para jamaah 9 istrinya. Ternyata itu salah menafsirkan. Wau di sana bukan wau bermakna dan, tetapi wau tersebut bermakna au. Atau. Maka bahasa yang jelas gini, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang baik masna 2, wasulasa atau 3, waruba'a atau 4. Garis bawahnya besar, fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak mampu, nggak adil, satu saja. Karena perempuan itu ibarat air susu. Bagus, seperti air susu perempuan itu. Atau tambah 2, atau tambah 3, atau tambah 4 ya? Sama saja. Jadi 9. Ojo salah menafsirkan ya. Makanya fardu ain. Jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis kalau tidak menguasai ilmu nahwu. Yakin 99% salah, 1%-nya salah. Ya, 99% salah, 1%-nya pun salah. Oh, nah ini wajib. Nah, ini wajib nih. Abah Yani yang siap tampil di setiap hari Jumat. Pengisian malam-malam Ahad, malam apa? Mas Hudi siap sebentar lagi bulan Ramadan akan mengadakan kultum. Pak Denny, Pak Takmir biasa malam pertama menyampaikan. Gunakanlah ini. Gunakanlah. Tuh ya. Nah, ini baru kita perkenalan. Belum mempelajari, belum masuk ke poin. Baru kita, ini masih jauh. Tapi insya Allah, mengkaji ilmu alat, mengkaji ilmu nahwu dan sorof, saya sampaikan seperti kita memotong pohon kolang-kaling, apa namanya? Aren, ya pohon aren. Pohon aren itu kalau kita potong pertamanya gimana? Keras, ruyungnya itu keras, keras. Tapi semakin dalam semakin empuk. Ketemu dengan sagunya itu semakin empuk. Nah, itulah mempelajari ilmu alat. Pertamanya ya gini, pusing, apa sih nggak nyambung ini? Jaka sembung bawa golok, habis bingung ini. Tapi kedua, ketiga, keempat, kelima, insya Allah bingung. Tapi sebaliknya kalau ngaji ilmu fikih, pertamanya empuk, ke dalamnya keras. Seperti kita memotong pohon nangka. Pohon nangka pertamanya dipotong itu empuk. Sampai galehnya, sampai yang kuningnya itu berat, keras. Itu ilmu fikih. Pertama fardu wudu. Rukun Islam, cetek. Pelajaran TK, tapi ke dalamnya terus. Fikih semakin dalam, semakin luas, semakin jauh. Makanya pemahamannya pun berbeda. Kalau nahwu sorof tidak ada perbedaan. Zaidun kalimat isim ya isim semuanya. Ulama mana yang menyebutkan Zaidun kalimat fi'il? Berarti ulamanya ngimpi itu. Nah, itu ini baru pertemuan saja ya, Dicukupkan saja kita pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.